Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifa dengan NIM F121230012. Di sini saya akan membahas tentang Gunung Api Hut sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah vulkanologi. Baik, langsung saja. Tujuan dari tugas ini yang pertama, menjelaskan tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan letusan. Yang kedua, mekanisme erupsi, faktor pengontrol, dan indeks letusan gunung api. Ketiga, menjelaskan tipe magma, material, dan geomorfologinya. Keempat, sejarah terbentuknya gunung api tersebut. Baik, karena di sini saya membahas mengenai Gunung Api Hut. Jadi, Gunung Api Hut atau Mount Hood adalah gunung berapi stratovolcano yang terletak di negara bagian Oregon, Amerika Serikat, sekitar 80 km sebelah timur Portland. Gunung ini merupakan puncak tertinggi di Oregon dengan ketinggian sekitar 3.429 meter di atas permukaan laut. Mount Hood termasuk dalam sabuk vulkanik Cascade Range yang terbentuk akibat zona subduksi lempeng Juan de Fuca di bawah lempeng Amerika Utara. Gunung ini memiliki sejarah aktivitas vulkanik yang cukup lama. Letusan terakhir tercatat pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1865 sampai 1866. Meskipun hingga saat ini masih tergolong gunung berapi aktif dengan potensi letusan di masa depan, secara geologis, tubuh gunung ini tersusun dari lava andesit hingga dasit. Dengan puncak yang tertutup salju dan gletser, Mount Hood juga menjadi landmark penting serta destinasi wisata populer untuk pendakian dan olahraga salju di Oregon. Bentuk Gunung Api Hut. Berdasarkan bentuk gunung api, Hut masuk ke dalam tipe stratovolcano yang curam di puncak dan landai di kaki gunung, dengan area puncak yang tererosi oleh gletser dan terdiri dari beberapa kuda lava andesit atau dasit. Gunung ini adalah gunung berapi non-aktif yang secara geologis memiliki potensi aktivitas yang ditunjukkan adanya kubah lava seperti krater Krok dan aktivitas seismik yang terus dipantau. Aktivitas Gunung Api Hut. Gunung Api Hut saat ini dianggap dormant dengan erupsi terakhir sekitar tahun 1865 sampai 1866. Namun, studi menunjukkan bahwa magma di bawah gunung tersebut dapat aktif dan meletus dalam waktu relatif singkat jika kondisi memungkinkan. Aktivitas terakhirnya adalah erupsi uap antara tahun 1856 dan 1865. Erupsi sebelumnya sekitar 200 tahun lalu yang menghasilkan aliran piroklastik. Kemudian masuk ke jenis letusan Gunung Hut. Gunung Hut diperkirakan didominasi oleh letusan-letusan kecil yang diikuti pertumbuhan dan keruntuhan kubah lava, yang kemudian akan menghasilkan aliran piroklastik, awan abu, dan lahar. Secara umum, letusan Gunung Hut dapat dikategorikan sebagai peret atau plinian yang dikenal karena ledakannya yang dahsyat. Kemudian masuk ke mekanisme erupsi Gunung Hut. Erupsi Gunung Hut terjadi karena kombinasi dari magma yang terus bertambah di bawah tanah dan kontak antara magma dengan air yang memicu peningkatan tekanan hingga meletus. Erupsi di masa lalu menunjukkan adanya runtuhan kubah lava yang membentuk aliran piroklastik dan lahar. Dengan aktivitas terbaru termasuk runtuhan sektor yang memicu tanah longsor besar di sekitar sungai. Adapun faktor pengontrol dan indeks letusan gunung berapi. Faktor pengontrol letusan Gunung Hut adalah tekanan gas magma, kekentalan magma, dan interaksi dengan air. Sementara itu, indeks letusan biasanya mengacu pada skala Faye atau Volcanic Explosivity Index yang digunakan untuk mengukur tingkat ledakan berdasarkan volume material yang dikeluarkan dan ketinggian kolom asapnya. Saat ini, Gunung Hut tidak menunjukkan tanda-tanda letusan yang akan segera terjadi, tetapi aktivitas uap panas atau fumarole di dekat Crater Rock. Kemudian masuk ke magmatisme Gunung Api Hut. Magmatisme di Gunung Hut melibatkan aktivitas magma yang berada jauh di bawah permukaan, yang dapat menyebabkan aktivitas vulkanik signifikan seperti pembentukan kubah lava, aliran piroklastik, dan lahar. Berbeda dengan beberapa gunung berapi lainnya, Gunung Hut menunjukkan perilaku yang lebih lambat
dan mencairkan magma di bawahnya. Tetapi saat meleleh, prosesnya bisa sangat cepat mengarah pada runtuhnya kubah lava dan memicu aliran lahar. Kemudian masuk pada material gunung api Hood. Material gunung api Hood termasuk gunung Hood adalah produk dari aktivitas vulkanik yang terdiri dari material padat seperti abu vulkanik, bom, dan lapili. Material cair seperti lava dan lahar, serta gas yaitu uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida. Studi menunjukkan magma di bawah gunung Hood dapat berubah dari kondisi hampir padat menjadi cair dengan cepat, yang berpotensi menyebabkan letusan eksplosif. Kemudian masuk ke geomorfologi gunung api Hood. Gunung Hood didominasi oleh bentuk lahan vulkanik aktif yang kompleks. Gunung Hood merupakan stratovolcano yang terbentuk oleh aktivitas tektonik di zona subduksi antara lempeng Juang de Fuca dan lempeng Amerika Utara. Bentuk lahan utamanya terdiri dari kerucut vulkanik utama, kubah lava, serta lereng curam hasil aliran lava, andesitik hingga dasitik. Selain itu, di sekitar Gunung Hood terdapat lembah glasial dan morena, sisa dari aktivitas glasiasi masa lalu yang membentuk ciri khas topografi berlekuk curam dan tajam. Proses erosi air dan glasial terus memodifikasi landscape-nya, menghasilkan jurang-jurang dalam, punggungan tajam, dan endapan aluvial di kaki gunung. Kemudian yang terakhir, sejarah terbentuknya Gunung Api Hood. Gunung Hood yang menjulang megah di negara bagian Oregon, Amerika Serikat, adalah gunung api stratovolcano yang menjadi bagian dari deretan pegunungan Cascade. Gunung ini terbentuk akibat proses subduksi lempeng Samudra Juan de Fuca yang menunjam ke bawah lempeng benua Amerika Utara. Proses ini memicu lelehan sebagian pada mantel bumi menghasilkan magma yang kemudian naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Aktivitas vulkaniknya sudah dimulai sekitar 5.000 juta tahun lalu, dan selama ribuan tahun berikutnya, letusan demi letusan membentuk lapisan lava, abu vulkanik, dan piroklastik yang menyusun tubuh gunung seperti sekarang. Letusan besar terakhir tercatat sekitar awal abad ke-19, sekitar tahun 1865, dan sejak itu Gunung Hood dianggap sebagai gunung api yang tidur. Meskipun masih berpotensi aktif, kini Gunung Hood tidak hanya menjadi ikon geologis Oregon, tetapi juga simbol keindahan alam yang menyimpan kisah panjang tentang dinamika bumi dan kekuatan alam yang membentuk landscape Amerika Barat. Baik, sekian dari presentasi saya dan terima kasih.